Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal 8 ayat 7 sampai yang ke-38. Mari saya ajak kita sama-sama jemaat Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan membacakan bagi kita semua dan kita akan mengikutinya secara seksama. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Pengakuan Petrus, mulai dari ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisar Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, penyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat terakhir 38 berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat yang kudus. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya mau beri judul dari khotbah saya, yaitu Know Your God. Kenali Allahmu. Para pakar marketing pernah berkata seperti ini, know your market. Kenali pasar Anda, karena itu akan menjadi rahasia keberhasilan pemasaranmu. Ada seorang pakar strategi perang Cina kuno bernama Sun Tzu. Dia berkata seperti ini, know your enemy. Kenali musuh Anda, karena itu menjadi rahasia atas musuh-musuhmu. Sokrates, dia adalah seorang filosof bijak Yunani. Dia berkata seperti ini, know yourself. Kenali dirimu, karena itu akan menjadi rahasia pengembangan dirimu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun Yesus, know your God. Kenalilah Allahmu.
17 ayat 3. Dia berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang baru saja kita baca di dalam Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat 38 itu adalah sebuah percakapan antara Yesus sendiri dengan murid-muridnya, saudara-saudara. Dan hal ini atau kisah ini terjadi di seputaran Kaisarea Filipi seperti yang dinyatakan oleh pembacaan yang baru saja kita baca. Di sini Yesus sedang menantang atau ada rasa ingin tahu yang dalam kepada murid-muridnya tentang sungguhnya. Dia menggunakan objek yang berbeda untuk mempertanyakan apa pendapat orang atau sejauh mana pengenalan orang-orang terhadap dirinya, kemudian apa pengenalan dari murid-murid terhadap dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya dia menggunakan kata apa kata orang. Kemudian pernyataan yang kedua adalah apa katamu. Ada dua komunitas yang sedang diinginkan oleh Yesus untuk mengetahui sejauh mana mereka tahu tentang Yesus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita mengikuti jawaban-jawaban yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, sebagian besar murid mengenal Yesus sebagai tokoh-tokoh populer pada saat itu. Ada yang berkata bahwa dia itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata bahwa dia itu adalah Elia. Ada yang berkata bahwa dia itu adalah salah seorang dari para nabi. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dia memiliki jawaban yang berbeda daripada murid-murid yang lain mengenai siapa Yesus sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 29 Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Dan Yesus memang tidak menolak dan dia memang menerima pengenalan mereka terhadap dirinya. Namun yang menarik di sini adalah perbedaan gagasan kemesiasan Yesus dengan gagasan para murid termasuk Petrus tentang kemesiasan Yesus itu sendiri, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan Yesus perkenalkan kepada para muridnya? Bagi Yesus, mengenal Allah dengan benar akan mempengaruhi sikap mereka untuk mengikuti Dia. Dan saya percaya ketika kebenaran-kebenaran itu diuraikan, ini pun juga akan menjadi sebuah perenungan pribadi bagi Bapak, Ibu, dan saya sebagai jemaat Tuhan untuk mengetahui dalam diri kita sejauh mana Bapak, Ibu, dan saya telah mengenal Yesus dengan baik. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh kepada perjalanan kekristenan kita ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata dalam Markus pasal 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Anak manusia adalah sebutan yang paling lazim digunakan oleh Yesus untuk dirinya. Dan sebutan ini pun telah disebutkan dalam perjanjian lama. Kita boleh baca di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 di situ. Nama yang ada di situ sebenarnya sedang menunjuk kepada Yesus
Sang Mesias. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini Yesus sedang berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Dia sedang berbagi kepada mereka bahwa akan terjadi sesuatu di dalam kehidupannya secara pribadi. Ia sedang mempersiapkan mereka untuk menghadapi apa yang terjadi atas dirinya. Dan dengan 3 kali dia memberitahu mereka ia akan segera menghadapi kematian. Mungkin kita gak usah pakai ini supaya dia gak bunyi. Saya akan membacakan saja. Kita temu di dalam Markus pasal 8 ayat 31. Kita temukan di sana, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yang kedua di dalam Markus pasal 9 ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Kemudian di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 33 dan 34, firman Allah berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Romawi atau pembaca mula-mula mengetahui apa artinya memikul salib. Mati memikul salib adalah bentuk hukuman mati yang digunakan oleh Roma terhadap para penjahat yang berbahaya. Salib adalah bentuk hukuman yang ditujukan kepada orang Kristen yang melawan penguasa. Nah, konsep Mesias bagi mereka adalah seorang ksatria yang akan datang yang membebaskan mereka dari penindasan waktu itu. Murid-murid gak mau terima dengan konsep yang disampaikan oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Petrus sendiri Sang Mesias tidak boleh kalah, menderita, bahkan mati di kayu salib. It's impossible. Bagaimana mungkin seorang ksatria, bagaimana mungkin dia harus datang dan mati seolah-olah dia tidak berdaya atas dirinya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya kita lihat bagaimana reaksi Petrus. Kita membaca bagaimana Petrus dengan garangnya menegur Yesus. Secara tidak langsung Petrus ingin supaya gagasan Yesus sama dengan gagasannya, saudara-saudara. Untuk itu Yesus menegurnya dengan keras di dalam ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saya mempersempit pembacaan atau pembahasan kita dalam waktu singkat ini kepada salah seorang murid Yesus, Petrus. Di antara banyak murid yang ada, 12 murid, Petrus adalah salah satu murid yang paling vokal. Dia adalah murid yang kalau dibilang paling frontal. Ada orang-orang yang mendeskripsikan atau menggambarkan Petrus ini dia ngomong duluan, mikirnya belakangan gitu loh. Jadi ceplos-ceplos dia ngomongnya, saudara-saudara. Makanya coba lihat bagaimana reaksi dia ketika dia mendengar perkataan-perkataan Yesus tanpa pikir panjang, langsung dia berkata-kata seperti apa yang ada pada dirinya, saudara-saudara. Siapa sih Petrus ini? Kalau kita melihat dirinya, dia paling banyak mendampingi Yesus dalam event-event tertentu. Yesus suka bawa dia, orang yang ceplos-ceplos ini, orang yang cepat ngomong, mikirnya dari belakang. Ini Yesus suka bawa dia. Siapa sih dia sebenarnya? Bagaimana dia mengenal Yesus di dalam perjalanan pengiringannya sebagai murid Tuhan Yesus? Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, Petrus adalah orang biasa. Dari segi pekerjaan kita mengenal dia adalah seorang nelayan. Nah, dalam Injil Matius dan Markus diceritakan bahwa Petrus sedang mencari ikan di danau Genesaret
Ketika Yesus menghampiri mereka dan berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tidak ada bukti bahwa Petrus lebih beriman dari rata-rata orang Yahudi lainnya. Oleh karenanya tergolongnya Petrus ke dalam rasul-rasul, saudara-saudara. Rasul-rasul yang terkemuka pada saat itu bukanlah secara alamiah. Karena memang dia bukan orang yang smart. Dia bukan orang yang educated. Dia adalah seorang nelayan biasa. Yang ketika Yesus mengajak dia untuk bersama-sama dengan Yesus, dia pergi. Latar belakangnya ini loh saudara-saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di dalam perjalanan kebersamaannya dengan Yesus, kita menemukan Petrus itu seperti orang yang labil, pling-plang. Saudara bisa melihat bagaimana reaksi-reaksi emosinya dia, bagaimana perkataan-perkataannya dia, bagaimana tindakan-tindakannya Petrus ketika dia berhadapan dengan momen-momen yang disampaikan oleh Yesus dalam keadaan-keadaan tertentu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menemukan Petrus berpindah-pindah antara berani dan pengecut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di antara orang yang percaya kita temukan dia, tetapi kita juga menemukan dia dalam kondisi yang imbang. Dia seperti sedang berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Mungkin bisa jadi ketika penyampaian yang disampaikan, saudara dan saya bisa melihat diri kita itu di dalam Petrus tuh. Itu saya tuh. Bisa jadi saya orang yang labil. Dalam waktu-waktu tertentu saya bisa stay strong, saya bisa kuat, saya bisa punya gagasan-gagasan yang cemerlang. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu, seperti sikap saya tidak sedang menunjang dengan perkataan-perkataan yang saya katakan tentang kebenaran-kebenaran yang memang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu saat dia dengan berani menghudus pedang untuk membela gurunya, dan beberapa saat kemudian dia gemetar ketakutan menghadapi tuduhan pelayan seorang perempuan yang mengenalinya. Kalau saudara baca di dalam Markus pasal 14 ayat 31, saudara-saudara, kita melihat di situ, lihat reaksinya Petrus. "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Coba lihat itu Petrus. "Aku gak akan menyangkal engkau Yesus." Tetapi di Markus 14 ayat 67 sampai 68, saudara-saudara, perhatikan di situ. "Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, 'Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu.' Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, 'Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud.' Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, can you imagine? Saudara membayangkan bagaimana reaksi Petrus dengan keadaan-keadaan yang dialami, dan Yesus tahu itu. Reaksi-reaksi murid-muridnya secara spesifik Petrus terhadap keadaan-keadaan yang sedang dialami sebelum Yesus disalibkan. Tetapi saudara-saudara perhatikan di sini. Ketika Yesus bangkit, Petrus sebenarnya pada saat ini dia udah mau bukan sudah mau, memang dia kembali kepada pekerjaan semula, nelayan. Dia dipancing ulang. Dan saudara tahu ada pertemuan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, murid-murid Tuhan. Kemudian ketika Yesus menunggu mereka di pantai, ada kisah yang mengatakan bahwa mereka dapat ikan banyak sekali. Lalu kemudian Yesus menunggu mereka di pantai, dan kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan 3 kali yang Yesus sedang tanya kepada Petrus. "Apakah engkau mengasihi aku?" Saya percaya bahwa itu
domba. Dia sedang menemukan sebuah jawaban yang saya percaya sedang mengalami sebuah progres pengenalan dia tentang Tuhan. Dia sedang belajar untuk mengamati keadaan-keadaan dalam perjalanannya, pengiringannya kepada Tuhan. Walaupun memang di dalam perjalanan itu, saudara-saudara, ada titik-titik di mana seperti tidak ada ketidakstabilan dalam dirinya, seperti sebuah ketidakyakinan terhadap apa yang sedang dialami di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia mulai belajar sesuatu yang lain dalam dirinya, dalam pengiringannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menemukan terus bagaimana kehidupan Petrus, kita akan menemukan bahwa Petrus seperti sedang mengalami sebuah titik balik yang luar biasa di dalam perjalanannya. Dalam perjanjian baru kita menemukan di sana ada 2 surat Petrus yang ditulis setelah 30 tahun peristiwa-peristiwa di awal kehidupannya. Kita temukan ada pertama dan kedua Petrus. Kalau saudara ada waktu, saudara bisa sediakan waktu itu dan saudara membaca bagaimana Petrus memiliki progres, memiliki kemajuan di dalam pengenalannya kepada Tuhan. Surat-surat ini bukan dokumen-dokumen yang berisi penjelasan tentang ajaran, namun sedang bicara tentang pesan-pesan pribadi yang berisi dorongan bagi orang-orang yang mengalami penderitaan akhir. Dia punya konsep tentang penderitaan itu sepertinya dia tolak dalam perjalanannya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat ketika kebangkitan Yesus itu seperti sedang mengubah kehidupan pengiringannya, pengenalannya kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Dan saudara-saudara, karena kasihnya kepada Tuhan itu membuat dia sendiri, saudara-saudara, berekspresi, menyatakan dorongan-dorongan yang disampaikan kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Surat-surat ini mengungkapkan adanya perubahan besar dalam kehidupan Petrus. Dia menjadi orang yang kokoh dan kuat seperti batu. Dia tidak lagi mudah berubah atau bimbang. Dia menjadi percaya, yakin, serta menulis surat kepada saudara-saudara seiman yang tersebar di seluruh Asia Kecil akibat penganiayaan. Dia berbicara tentang, kita baca dalam 1 Petrus 1:4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dia berbicara tentang saat adanya pencobaan yang dapat ditanggung dan dipikul dengan hadirnya Tuhan Yesus. Kita dapat itu di dalam 1 Petrus 1:8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Petrus 1:8, ia sedang berbicara tentang kebajikan sifat Kristiani yang kokoh dan abadi, seperti iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Beda sekali. Petrus yang dulu labil, yang dalam waktu singkat dia tidak bisa jadi orang yang bisa dipegang kata-katanya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses pengenalan itu membuat dia jauh lebih matang, saudara-saudara. Membuat dia jauh lebih matang terhadap segala sesuatu. Petrus yang dulu siap menerima kemuliaan namun tidak siap menerima penganiayaan menjadi berbeda. Bagi Petrus
Ada kata yang berkatakan no cross, no crown, no pain, no gain. Tidak ada pencapaian apa-apa yang bisa diperoleh tanpa adanya jalan salib itu. Saudara-saudara, Yesus sebenarnya sedang berbicara tentang perjuangan yang dibutuhkan untuk mengikuti Dia dari waktu ke waktu, melakukan kehendaknya sekalipun pekerjaan itu sulit. Nah, pagi ini pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita pribadi lepas pribadi. Tidak cukup dengan apa kata orang tentang Yesus, tetapi pertanyaannya bagi saudara dan saya, apa kata saudara tentang Yesus? Sejauh mana pengenalan saudara tentang Yesus? Apakah saudara saat ini di titik ini sedang sama seperti Yesus sama dengan Petrus ketika pertama kali dia mulai ada dengan Yesus dan dia begitu komplain dan dia sedang menjadi orang-orang yang berubah? Ataukah saudara sama seperti Petrus yang teguh, yang memperoleh pengenalan yang dalam tentang Tuhan, sehingga saudara-saudara ketika menghadapi keadaan-keadaan yang paling sulit, saudara memiliki konsep yang berbeda tentang hidup. Ada perkataan-perkataan yang keluar yang menguatkan orang lain yang sedang ada di dalam penderitaan, karena saudara mengenal dengan benar bagaimana kehidupan kekristenan saudara dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara secara pribadi harus mengenal, memahami dan menerima bahwa Yesus adalah Mesias. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia telah mengalahkan maut, dan oleh karena darah-darahnya telah menyucikan kita. Katakan amin. Dan saya dan saudara, oleh karena pengorbanan itu, kita bisa bebas untuk datang kepada Tuhan. Konsep penderitaan itu tidak bisa diabaikan dalam diri kita. Oleh karena Yesus sendiri sudah menderita, Dia punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Saudara-saudara, saya percaya pagi hari ini Dia akan membawa saudara dan saya untuk pada akhirnya kita harus memahami segala konsekuensi karena kita mengikut Yesus. Artinya kita mengambil jalan berbeda dari dunia. Dalam pekerjaan kita, di kampus, di mana saja kita berada, kita akan tampil beda dari standar nilai dunia yang kotor. Artinya kita menyadari bahwa kita telah dibayar dengan harga yang mahal, dan kita tidak akan menurunkan standar nilai kita dengan peraturan dunia yang kotor, sekalipun kita tampak berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa pengenalan kita akan Tuhan dengan benar ini akan berkembang menjadi sebuah pengenalan kepada komitmen. Dan tidak saja itu saudara-saudara, tetapi komitmen yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah kekaguman dan pemujaan kepada Allah yang kita sembah. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini akan menolong kita semua yang hadir pada pagi hari ini, yang ada di rumah yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berapa lama virus ini bergejolak di sini dan sedang berkoar-koar seperti sedang melakukan apa yang menjadi kehendaknya, dan kita sendiri seperti merasa doa orang-orang yang memiliki pengenalan yang benar dengan Tuhan. Dia tidak akan menjadi orang-orang yang belimbang terhadap pengiringannya. Dia memiliki pemahaman yang benar bahwa Yesus sedang mengendalikan segala sesuatu. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang terpelihara oleh karena kasih setianya di dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Ekspresi saudara terhadap keadaan-keadaan yang ada itu sangat bergantung terhadap pengenalan yang benar dengan Tuhan. Bukan apa kata orang, tetapi engkau sendiri. Sampai sejauh mana engkau mengenal
Dia adalah Allah yang tidak bisa dipahami dengan pikiran yang terbatas. Dia sungguh indah dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dan saya serahkan kepada-Mu. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami sungguh kagum akan Engkau. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami sudah mendengar firman Allah, betapa pentingnya kami harus mengenal Engkau dengan benar. Dengan benar, kami akan lebih mengasihi akan Engkau. Sadarkan kami semua, terlebih dalam situasi dan kondisi yang sulit sekarang ini, biar pemahaman kami terhadap Engkau Yesus adalah pemahaman yang benar dan tidak salah. Sehingga sekalipun kami berada dalam keadaan yang sukar sulit, iman kami tetap kuat dan kokoh. Iman kami tidak tergoyahkan karena kami mengenal Engkau Yesus, Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami semua. Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, setiap kehidupan jemaat Tuhan, kepada setiap kehidupan umat-Mu yang mendengarkan siaran ini. Benar-benar ya Tuhan, kami memahami, mengenal Engkau secara sungguh, bahwa Engkau Yesus yang sudah mati kemudian telah bangkit. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala kemuliaan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tambah-tambahkan hikmat dan urapan Tuhan. Saatnya kami akan membawa persembahan kami, umat-Mu yang akan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan juga akan memberkati sesuai kebenaran firman. Dan kami melakukannya dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada saat ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan membawa persembahan kita. Kita angkat pujian. Yesus tidak pernah tinggalkan.
sudah bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini berada, kita akan mendengarkan kegiatan ibadah kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Besok hari Senin ada doa di tiap-tiap keluarga, dimulai pukul 19.00 atau jam 7 malam. Kemudian hari Selasa ada doa dan puasa bagi pelwak, dimulai pukul 8 pagi dan ditutup pukul 3 sore. Jadi di rumah masing-masing buka puasa dan doa bersama di rumah. Kemudian untuk hari Jumat ada doa dan puasa juga untuk seluruh sidang jemaat, dimulai pukul 8 pagi dan ditutup pukul 3 sore. Untuk itu, informasi selanjutnya tentang ibadah kita tanggal 26 April tahun 2020, kita tunggu informasi dari Bapak Gembala. Kemudian pengumuman yang lain bagi kita, mari kita mendengarkan, melakukan nasihat dari pemerintah, khususnya untuk pemerintah Kota Makassar, yang dimana akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Jadi tahap sosialisasi selama 3 hari, mulai tanggal 20 sampai tanggal 23. Tahap sosialisasi ini bagi kita dinyatakan bahwa kita tidak usah lagi berkumpul-kumpul, ya, kumpul-kumpul mungkin di halaman rumah, di mana kita tetap ada di dalam rumah. Dan tanggal 24 April sudah mulai diberlakukan sampai tanggal 7 Mei. Jadi mari kita ikuti anjuran pemerintah supaya virus ini dapat putus dan kita warga jemaat GPD Sade bebas dari virus corona, umumnya Kota Makassar. Tuhan memberkati kita semua. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Kota Makassar, bahkan yang ada di luar Makassar, para sahabat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sekalipun situasi dan kondisi kurang bersahabat dengan kita, tetapi mari kita tetap teguh iman kita, tetap kuat, tidak mudah tergoyahkan sekalipun apapun yang sedang kita hadapi. Kita terus berdoa buat pemerintah kita supaya Tuhan memberi hikmat kepada mereka di dalam menangani virus corona ini. Dan para medis yang sedang bekerja dengan luar biasa, kiranya Tuhan akan melindungi, memagari mereka sehingga mereka dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, dari tempat ini kami menyampaikan berada, pemeliharaan penyertaan Tuhan akan terus berlanjut dalam kehidupan kita semua. Kita bangkit berdiri, kami akan akhiri ibadah ini. Kami memuji kebesaran Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan dengan iman. Di mana engkau berada, angkat tanganmu, kami akan berdoa untuk saudara. Ah
hebat dan dahsyat. Tidak ada yang sama, serupa, sebanding dengan Engkau. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau tidak tinggal dalam kuburan, tetapi Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya kami bangga memiliki Engkau Yesus Tuhan dan Allah kami. Kami sudah diselamatkan oleh-Mu. Itu sebabnya kami sangat-sangat bersyukur menjadi anak-anak-Mu dan Engkau menjadi Tuhan dan Allah kami. Kami sudah beribadah kepada-Mu dan saatnya kami akan mengakhirinya. Namun Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Itu sebabnya dimanapun kami berada, kami mengangkat tangan kami, ada pergumulan kami, ada masalah kami, ada kesulitan kami, ada penyakit yang barangkali sedang dialami oleh umat-Mu. Kami sangat yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menolong kami. Kami percaya, itu sebabnya kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun menjadi pergumulan masalah kami sudah ditolong oleh Tuhan. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan semua kami, jemaat GPD Elsade secara khusus, baik mereka yang ada di kota Makassar maupun mereka yang jauh dari kami karena mereka sedang mencari nafkah hidup sebagai apapun dimanapun berada. Dan juga para simpatisan sahabat yang sedang mendengarkan siaran ini, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan. Biar Tuhan akan bersama dengan kami sepanjang minggu yang kami akan jalani. Kami akan terlibat dengan kegiatan rutinitas kami sebagai apapun kami dan dimanapun kami berada. Biar kiranya penjagaan, perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan akan menjadi bagian kami, sehingga semua kami terpelihara di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama kami dan perlindungan-Mu nyata bagi kami. Berkati dalam setiap usaha mata pencarian umat-Mu di bidang apapun selama tidak menyimpang dari firman Allah. Tuhan berkati. Terlebih kami berada di masa-masa sulit hari-hari ini. Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan. Bahkan kami satukan hati kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami COVID-19, yang Tuhan sudah banyak korban akibat virus ini. Kami bermohon kepada Tuhan, berikanlah hikmat akal budi kepada pemerintah kami, baik Bapak Presiden kami jajarannya, para gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada aparat yang terendah. Rahmati dengan hikmat dan akal budi dari Tuhan, melakukan tanggung jawab mereka, khususnya kami warga negara Indonesia, dapat Tuhan bebas dari virus corona. Tolong masyarakat Indonesia, biar kami dapat mentaati apa yang menjadi perintah dari pemerintah kami, demi untuk kemaslahatan kami semua warga negara Republik Indonesia. Tuhan tolong, dengan adanya virus corona ini berdampak pada ekonomi di bangsa kami, Tuhan berkemurahan lagi bagi bangsa kami. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan, dan pulihkan bangsa kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kami mohon kemurahan Allah supaya bangsa kami dibebaskan, dilepaskan dari virus corona, sehingga kami bebas beraktivitas. Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan bagi para medis, para dokter, perawat, dan semua yang terkait di dalam menangani Tuhan saudara-saudara kami yang sedang terinfeksi dengan virus corona. Biar Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Bahkan Engkau lindungi, pagari mereka
sehingga mereka terpelihara dan mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Terpujilah akan Engkau Tuhan. Roh persatuan dan kesatuan kami lepaskan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada, sehingga sekalipun kami tidak bertemu langsung, tetapi Tuhan terus mengikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga suatu saat kami akan berkumpul bersama di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih berkati semua pelayan yang sudah terlibat dalam pelayanan siaran langsung pada siang hari ini. Tuhan juga akan memberkati semuanya. Yang sudah terlibat juga dalam pelayanan-pelayanan apapun, Tuhan berkati semuanya. Bagimu segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat campur tangan Tuhan, sehingga siaran langsung dapat berlangsung. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kami. Terima kasih. Saudara-saudaraku, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dengan demikian berakhir ibadah siaran langsung kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua yang sudah mendengar dan mengikuti siaran langsung ini. Kita akan jumpa pada hari-hari yang akan datang. Tetap semangat, tetap teguh iman, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang.